Rizky Bilar lagi-lagi membuat kehebohan yang membuat sosoknya menuai sorotan panas publik. Kali ini, Bilar merasa murka lantaran dituding tega membiarkan istrinya Lesti Kejora membawa 3 tas sekaligus. Hal tersebut membuat Bilar akhirnya mengeluarkan pernyataan tegas. Seolah tidak tahan lagi dengan berbagai tudingan terhadap dirinya, terlebih pasca kasus KDRT. Lantas, seperti apa luapan kemarahan Rizky Bilar atas tudingan yang tega membiarkan istrinya membawa 3 tas seorang diri? Benarkah ia akan menyeret pihak-pihak yang diduga memfitnah dirinya ke jalur hukum? Seperti apa reaksi ayahanda Rizky Bilar yang tidak terima lantaran sang putra terus-menerus dihujat warganet? Benarkah ia pun merasa sangat geram? Lantas benarkah selama ini Rizky Bilar sudah cukup sabar untuk menghadapi segala hujatan, namun kini sudah tidak dapat ditolerir kembali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rizky Bilar lagi-lagi menuai sorotan. Kali ini, Bilar diterpa kabar tidak sedap di tengah liburannya bersama sang istri Lesti di Pulau Dewata, Bali. Saat di sana, Bilar terciduk jalan melenggang dengan santai, sementara Lesti kerepotan untuk membawa tas. Ya, dalam momen tersebut memang terlihat Lesti kerepotan menggendong ransel, menenteng tas besar, serta menyelempangkan tas kecil di bahunya. Ia pun berjalan tergopoh-gopoh meski sambil tertawa-tawa. Tidak lama, Bilar pun muncul di belakangnya dan dengan santai tanpa membawa beban apa-apa. Video itu pun akhirnya viral. Maka dalam seketika, netizen pun akhirnya bereaksi. Mereka menyemprot Bilar yang dianggap kelewat tega terhadap Lesti. Iya, mungkin ya hubungan ada kerja kali ya, sekalian liburan sambil kerja lah. Intinya ya kerja inilah ada apa nih, ya kerja lah, ntar kerja lah pokoknya. Kurang tahu kalau misalnya mereka senangnya agak lama di Bali, agak lama, kalau misalnya bosan pulang. Sebagai suami, saya ada rasa kecewa, ada rasa tersinggung kalau seandainya kan tanggung jawab saya atau apa yang saya lakukan kepada istri itu dianggap tidak ada gitu. Karena kadang-kadang orang menilai tidak terlihat, mereka menganggap itu tidak ada gitu. Tapi ya saya tidak perlu membuktikan sesuatu, biarkan saja nantinya waktu yang menjawab apa yang terjadi, apa yang sebenarnya ada yang di lingkungan kami, apa yang menjadi apa yang terjadi di rumah tangga kami, itu kan nanti biar waktu aja menjawab gitu. Saya tidak perlu memaksa, orang-orang juga punya haknya untuk berpendapat. Kalau mereka berpendapat seperti itu ya silahkan, tidak masalah. Namun ada kalanya nanti saya pasti akan meluruskan. Melihat Bilar yang diserbu netizen, membuat Lesti sebagai istri pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung membela laki-laki yang dicintainya itu. Lewat unggahannya, penyanyi asli Cianjur ini pun juga menyebut bahwa yang terlihat di ruang publik tidak bisa begitu saja dikomentari jelek. Toh, tidak ada yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Saya dan suami sudah sangat sering pergi berdua tanpa adanya orang lain. Pada intinya, insya Allah
Tidak usah kami perlihatkan bahwa kita itu saling paham satu sama lain. Tidak semuanya yang terlihat bisa langsung dinilai jelek dengan hanya satu sudut pandang saja. Tulis Lesti. Pada saat yang sama, Rizky Bilar tidak kalah sikap menanggapi kehebohan itu. Ia pun bukan hanya memberikan penjelasan panjang, tapi sekaligus mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Secara tegas, Bilar pun juga mengatakan akan melaporkan akun-akun yang telah menyudutkan dirinya. Kali ini saya tidak akan tinggal diam. Saya akan laporkan akun Anda. Tulis Bilar. Nah, beberapa akun gosip udah gua pantau lu ya. Seenaknya aja lu, lama-lama gua lihat. Selama ini gue masih sabar-sabar aja difitnah sama orang-orang yang berasa so tau kehidupan gue dan keluarga gue. Lanjut Bilar. Ada kalanya saya kan manusia biasa gitu. Ada kalanya saya ke-trigger dengan hal itu. Ada kalanya saya bersifat sentimental terhadap hal-hal seperti itu. Karena menurut saya suami yang sudah menafkahi istrinya, suami yang sudah bekerja, memberikan yang terbaik untuk istrinya, namun ternyata dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata sama orang lain, itu menimbulkan luka di hati saya. Mungkin tindakan Bilar yang ya cukup reaktif dari respons netizen yang kurang menyenangkan ya, karena mungkin kan ini baru saja mengalami situasi yang kurang baik ya antara perkawinan Bilar dengan Lesti, tentunya memancing reaksi yang cukup panas lagi. Kalau saya mengomentarinya, mestinya hal ini tidak perlu responsnya tidak perlu harus terlalu panas ya, karena yang namanya netizen itu bisa saja mengartikan apapun ya kan, apalagi tadi apakah dia pro yang mana nih. Nah ya baiknya sih menurut saya Bilar tentunya harus mengendalikan emosi dan tidak perlu termakan dengan reaksi dari netizen, tapi cukup bijak, hanya mungkin membaca komentar tapi tidak perlu terlibat secara emosional. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga serta kerabat ketika melihat langkah Bilar untuk menyeret orang-orang yang dianggap telah melakukan fitnah terhadap dirinya ke jalur hukum? Ya namanya dia baik-baik aja nih mereka nya. Mana ada apa? Orang memang liburan apa? Mereka ini di Bali nih, mereka masih di Bali nih. Ya, mereka baik-baik aja nih, nggak apa. Bahagia nih mereka tuh. Cuman netizen ya karena banyak yang apa ya gitu aja lah. Hak mereka itu mah apa. Ya itu kan makanya saya juga bingung ya, mungkin persepsi ya. Ya kalau saya terus terang aja, saya juga kebetulan tangan saya kan sakit. Jadi kalau kemana-mana itu selalu istri saya yang kalau ada tas itu istri saya yang bawa. Tapi orang kan melihatnya kok bos ini kok apa? Jahat banget ya, masa istrinya suruh bawa tas berat. Apakah mungkin seperti itu saya nggak ngerti. Itu kan pandangan orang melihat dari sisi yang mana kan. Ya, tapi kalau istri saya ngangkat itu karena istri saya kasihan saya. Mungkin hal yang terjadi mungkin hal yang sama mungkin. Saya nggak paham. Ya, kalau saya tanggapin netizen. Kalau netizen ya udah gak usah ditangkapin. Kalau netizen itu ya, kalau saya sih ya gimana ya, gak usah ditangkapin ya. Apapun yang kita lakukan pasti di komentar sama mereka. Mereka kan taunya dari ini apa nih? Dari layar doang kan, dari apa nih? Dari video-video Instagram yang beredar gitu kan. Cuman yang faktanya mereka nggak tahu seperti apa. Kalau dibilang ya public figure yang lagi apa nih, yang lagi hits ya pastilah apapun yang mereka lakukan pasti dikomentarin para netizen haters itu aja. Menuai begitu banyak sorotan, seperti apakah reaksi tidak terima dari ayahanda Rizky Bilar lantaran sang putra terus-menerus dihujat oleh warganet. Benarkah ia pun juga merasa geram? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you.
sang putra menjadi bulan-bulanan banyak orang. Reaksi tegas hadir dari ayah kandung Rizky Bilar. Selain soal hujatan warganet, sang ayah pun juga menepis banyak tudingan miring yang dialamatkan kepada Bilar. Sebagai seorang ayah, ia pun juga merasa geram saat melihat putra kesayangannya bolak-balik dianggap bersalah. Padahal yang sesungguhnya terjadi tidak seburuk yang ditudingkan netizen. Misalnya saja soal koleksi mobil Bilar atau jam tangannya yang harganya miliaran rupiah. Selain itu, ayah Bilar pun juga ikut menanggapi tentang Bilar yang dituding numpang hidup kepada Lesti. Sebab jauh sebelum menikah dengan Lesti, kehidupan Rizky Bilar pun sudah sangat mapan. Liburan dia ke Bali dia. Ya udah mungkin udah 3 hari lah. Nggak ingat tapi udah lebih kurang 3 hari 4 hari itu mungkin. Ya yang jelas dia bertiga lah itu. Ya keluarga kecilnya itu. Ya siapa yang bilang? Kan netizen aja itu yang orangnya apa? Iya saya geram nih bolak-balik itu aja dibilang kredit lah, utang lah semua. Itu dari dia belum nikah sudah beli rumah itu. Nah, udah beli di Bintaro, di kelasnya udah beda. Sebetulnya saya ceritakan semua apa nanti dibiayain semua. Itu mobilnya semua itu ya apa? Kalau mau tanya itu koleksinya lebih banyak lagi. Apalagi orang nggak tahu jamnya aja miliaran itu. Nah, orang nggak tahu tapi kan itu. Tapi jam tangannya ada berapa? 10 ada. Ada yang 2,3, ada yang 4 miliar. Tapi nggak mau pamer, ngapain? Bilang bangkrut. Dolar pun masih banyak itu. Sebagai ayah, Daniel Eddy melihat Rizky Bilar tidak selamanya buruk seperti yang disangkakan oleh banyak orang. Hubungannya dengan Lesti pasca peristiwa KDRT juga sudah kembali membaik. Berkali-kali liburan menjadi sebuah pertanda bahwa putra dan menantunya sudah tidak ada persoalan apapun. Ya, menjadi orang yang paling dekat dengan Rizky Bilar, sang ayah bisa melihat dengan sangat jelas hubungan putranya dengan Lesti baik-baik saja. Ia pun juga paham apa yang terjadi saat Bilar menyebut ingin sehidup semati dengan Lesti. Ya kan memang dari dulu dia dari mulai awal nikah kan ya sudah berjanji gitu dari mereka itu kan ya memang itu. Cuman netizen kan dibesar-besarkan begitu apa padahal nggak ada yang kejadian-kejadian yang sebenarnya. Sebetulnya dia itu ya ingin apa aja bersatu terus kan. Nah, kelihatan itu. Iya, justru kadang-kadang istri saya yang menguatkan gitu. Cuma apa ya? Cuma kadang-kadang istri saya tuh pengen meluruskan, tapi dia sendiri memang bukan tipe yang mau nih lo gue nunjuk pembuktian gitu segala macam di sosmed gitu. Ya cuma kadang-kadang memang sesuatu hal itu perlu diluruskan, sesuatu hal itu perlu kita keluarkan gitu ya. Gitu dan ya kadang-kadang memang istri juga lah yang tetap menyemangati saya bahwasanya apa yang terjadi di rumah tangga ya yang paling tahu itu kan kita. Lantas benarkah jika selama ini Rizky Bilar sudah cukup sabar untuk menghadapi segala hujatan, namun kini sudah tidak dapat ditolerir kembali? Seperti apakah pandangan keluarga hingga para kerabat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.
Tidak dipungkiri, pasca terjerat kasus KDRT yang dilaporkan sang istri, bahkan sempat membuatnya mengenakan baju tahanan, Rizky Bilar pun seolah tidak pernah luput dari sorotan publik. Berbagai hujatan pun menyerang dirinya, mulai dari dianggap menumpang hidup dengan Lesti, mengalami kebangkrutan, dituding jika semua mobil mewahnya hanyalah pinjaman untuk konten, hingga masalah rumah yang belum lunas. Namun kini, Bilar pun seolah ingin menampik semua kabar miring yang menerpa dirinya. Bahkan tidak segan, ia pun akan membawa ke jalur hukum. Lantas, benarkah ini pertanda bahwa kesabaran Rizky Bilar pun sudah mencapai batasnya? Ya kalau gitu, memang sih ada pro ada kontra ya pada saat itu. Cuman ya itulah mungkin Bilar mengeluapkan suatu itu dengan cara itulah. Kalau saya pribadi ya gak usah lah ditanggapin lagi. Seperti kayak netizen-netizen yang bawel, yang pada sok tahu, udah gak usah ditanggapin lagi. Next kedepannya udah biarin aja gitu. Sebenarnya ya netizen ini nggak, kalau kita tanggapin ya nggak ada habis-habisnya. Kalau misalnya kita mau baik sekalipun kita ya tetap jelek kan di mata mereka. Itu aja sih, kalau saya sih ya menanggapinya ya jangan ditanggapin lah kalau gitu-gitu, udah next kedepannya gak usah ditanggapin, itu aja. Kita kan nggak secara langsung ngucapin juga kan lewat doa, kalau memang dijabah ya alhamdulillah, karena kan doa saya pribadi untuk mereka juga doa yang baik. Saya sebatas sekarang kan lebih ke silaturahmi personal aja, maksudnya ya udah pribadi, itu pun kalau mereka ngasih kabar, kalau nggak pun sekarang kan saya juga batasannya ada lah. Kalau saya hanya mendoakan apapun yang dikerjakan mereka ya udah pasti yang terbaik lah, mudah-mudahan berkah. Tapi kalau saya pribadi sih nggak bisa mau komen apa-apa ya, pokoknya yang terbaik aja lah Kak, nggak bisa saya nanti saya salah ngomong ini. Yang terpenting saya dalam hati saya yang paling dalam saya selalu mendoakan mereka ke depannya lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik, keluarganya juga tentrem, usaha apapun yang mereka jalanin juga berkah buat orang banyak, itu aja yang bisa saya ucapkan. Karena kan selama ini selama ini orang menganggap pekerjaan itu harus di TV. Kalau kita balik ke belakang gimana? Dulu tahun lalu saya di TV 5 program, Lesti cuma 1 program, Lesti cuma 2 program. Barang saya sama. Saat itu saya ada tas, saya ada tasbih, sinetron, OTW, host di Lida sama Facebooker. Tapi tidak ada orang yang orang menutup mata tentang hal itu gitu. Tapi ketika sekali saya tidak berada di TV, lalu Lesti muncul di TV, orang langsung menganggap bahwa wah, itu istrinya pasti cari duit, orang langsung beranggapan seperti itu. Padahal setelah saya diambil sahamnya beberapa persen, itu kan saya mendapatkan cash out yang cukup besar bagi kami saat itu, lewat perusahaan yang saya dirikan, lewat perusahaan yang saya bangun gitu. Nah makanya saya saat itu berpikir untuk ya udah gue istirahat dulu deh di TV. Gue pengen coba jalanin bisnis, coba membangun jaringan-jaringan bisnis. Sejak kembali rujuk setelah peristiwa KDRT, Lesti dan Bilar memang sering terlihat selalu bersama. Mereka pun sering bepergian bertiga tanpa asisten dan juga orang-orang yang biasa menyertainya. Perjalanannya ke Bali kali ini juga tidak mengajak siapa-siapa selain Baby L. Menurut sang ayah, dalam waktu dekat sepulang dari Bali, mereka pun akan langsung berangkat ke Tanah Suci. Lagi-lagi hanya bertiga sekaligus merayakan ulang tahun Baby L yang pada bulan Desember ini genap 1 tahun. Ya memang keinginan dia kan memang mau ngilangkan stresnya, mungkin apa itu dari Bali ke Bandung, terus ini mungkin insya Allah dia mau umroh nih, ya mungkin dalam dekat inilah bawa Baby L, insya Allah. Enggak ini, iya mungkin. Insya Allah dia ulang tahun si Baby L lah, tapi rencana dia ya katanya begitu. Ya insya Allah itulah. Insya Allah ulang tahun Baby L di Jeddah nanti.
Yang pasti kalau dari Bali ya balik ke Jakarta, cuman nggak tahu planning. Yang pasti kan planningnya kemarin kan kalau nggak salah ya kita umroh, cuman nggak tahu kapan. Mudah-mudahan sih, insya Allah doain aja. Penting planningnya ada umroh ke situ lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.